Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi, kami dari kelompok satu kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS mengenai suatu perusahaan yang berhubungan dengan data warehouse. Jadi, di sini kami mengangkat perusahaan Shopee. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Asriani dengan NIM F551-21087. Kemudian yang kedua ada rekan saya, Saudari Faika Ferarista Hamo dengan NIM F551-200-112. Kemudian yang ketiga ada rekan saya, Saudari Dita Widayanti Setiawan dengan NIM F551-21098. Kemudian yang keempat, ada saudara Wahyudi Z dengan NIM F551-21078. Nah, yang pertama kita bahas adalah teknologi yang digunakan dalam membangun dan implementasi DW pada perusahaan Shopee. Jadi yang pertama itu ada database relasional, yang mana umumnya DBMS atau Database Management System relasional digunakan sebagai basis data untuk DW. Contohnya MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Database relasional digunakan untuk menyimpan data transaksional dan struktur tabel yang terdefinisi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu ada ETL, Extract, Transform, dan Load, yang mana ETL ini merupakan proses utama dalam mengintegrasikan dan mentransformasikan data dari berbagai sumber ke dalam DW. Alat ETL seperti Apache Kafka, Apache Nivi, atau Informatika dapat digunakan untuk mengekstraksi data dari sumber yang berbeda, mentransformasikan data menjadi format yang sesuai, dan memuatnya ke DW. Kemudian yang ketiga ada data integration, yang mana untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, perangkat lunak, middleware, atau platform integrasi data seperti Apache Kafka, Apache Spark, atau Talent dapat digunakan. Mereka memungkinkan sinkronisasi data real-time, pemrosesan aliran, dan integrasi data di berbagai sistem. Kemudian yang keempat ada data modeling, yang mana model data dalam DW ini digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas. Alat pemodelan seperti Erwin, IR atau Studio, atau Power Designer dapat digunakan untuk merancang skema data yang efektif dan menggambarkannya dalam bentuk diagram. Kemudian yang kelima ada data visualization, yang mana alat visualisasi data seperti table, Power BI, atau ClickView digunakan untuk membuat visualisasi yang interaktif dan intuitif dari data DW. Kemudian mereka membantu pengguna bisnis untuk menganalisis data dengan mudah dan mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang dihasilkan. Kemudian yang keenam ada cloud computing, yang mana Shopee dan perusahaan e-commerce lainnya sering menggunakan layanan cloud computing seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform atau GCP, atau Microsoft Azure untuk menyimpan dan mengelola DW. Layanan cloud menyediakan skala yang mudah disesuaikan, keandalan, dan fleksibilitas dalam membangun dan mengelola DW. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Faika Ferarista Hamo. Kepada Saudari saya persilahkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan penggunaan data warehouse terhadap perusahaan Shopee. Nah, yang pertama itu kelebihan. Ya, jadi kelebihan pertamanya itu ada analisis data yang lebih cepat. Nah, jadi dengan data warehouse itu, Shopee dapat mengakses dan menganalisis data itu secara efisien. DW menyimpan data dalam format yang dioptimalkan untuk query analytics sehingga memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang lebih atau real time. Yang kedua, itu ada integrasi data yang kuat. Nah, data warehouse itu memungkinkan Shopee untuk mengintegrasi sikat data dari berbagai sumber yang terpisah seperti sistem transaksional, sistem CRM, atau data dari platform pihak ketiga. Ini membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pelanggan, operasi bisnis, dan tren pasar. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan itu yang lebih baik. Nah, jadi data relasi itu menyediakan akses yang mudah ke data terkonsolidasi, terstruktur, dan terstandarisasi. Ini memungkinkan tim bisnis di Shopee itu
untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Dan kelebihan yang terakhir itu ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, dengan data warehouse, Shopee dapat melakukan analisis kinerja, pemantauan inventaris, dan prediksi permintaan secara lebih baik. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan proses operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan. Yang pertama ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Nah, em, dengan DW, data warehouse yang efektif membutuhkan investasi awal yang signifikan. Perusahaan seperti Shopee itu perlu mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia untuk membangun, mengelola, dan memelihara data warehouse. Ini meliputi biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya IT yang terlatih. Nah, kelemahan yang kedua itu ada kebutuhan integrasi data yang kompleks. Jadi, integrasi data dari berbagai sumber yang berbeda dalam satu relasi itu bisa menjadi tantangan yang rumit. Perusahaan seperti Shopee itu perlu mengatasi perbedaan format, struktur, dan kualitas data dari sumber yang berbeda. Nah, proses ETL atau Extract Transform Loop itu yang kompleks dan pemodelan data yang baik diperlukan untuk mencapai integrasi yang tepat. Nah, kelemahan yang ketiga itu ada kerentanan terhadap kesalahan dan ketidaktepatan data. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, data warehouse itu dapat menjadi rentan terhadap kesalahan dan ketidaktepatan data. Masalah seperti data duplikat, ketidaktepatan dalam proses transformasi, atau pembaruan data yang tidak sinkron dapat menghasilkan kesalahan analisis dan keputusan yang salah. Dan yang kelemahan yang terakhir itu ada kesulitan dalam menyesuaikan proses perubahan bisnis. Jadi, bisnis Shopee yang terus berkembang dapat menghadapi tantangan dalam menyesuaikan data warehouse dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Proses pengembangan dan perubahan pada data warehouse itu bisa memakan waktu. Nah, itu saja penjelasan kelebihan dan kelemahan penggunaan data warehouse pada perusahaan Shopee. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dita Widayanti Setiawan dengan NIM F551210998. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang perusahaan setelah menggunakan data warehouse pada perusahaan Shopee. Nah, langsung saja, untuk peluang ada 3, yaitu analisis data yang mendalam, pemantauan kinerja bisnis, dan inovasi produk dan layanan. Nah, untuk peluang yang pertama yaitu analisis data yang mendalam, di mana data warehouse ini memberikan kesempatan bagi Shopee untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam. Nah, dengan akses ke data terkonsolidasi dan terstruktur, maka perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, pola pembelian pelanggan, dan peluang baru untuk meningkatkan keputusan strategis dan mengoptimalkan kinerja pada bisnis. Nah, yang kedua, ada pemantauan kinerja bisnis, di mana data warehouse ini memungkinkan Shopee untuk memantau kinerja bisnis secara efektif dengan data real-time. Nah, perusahaan dapat melacak metrik atau kinerja utama, mengidentifikasi tren positif atau negatif, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pada pelanggan. Nah, yang ketiga, inovasi produk dan layanan, di mana data warehouse ini dapat menjadi landasan bagi inovasi produk dan layanan di Shopee, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan dan tren pada pasar. Nah, dari ketiga peluang tadi terdapat juga 3 tantangan, yang dimana ada keamanan datanya, kemudian pengelolaan kapasitasnya, dan ketergantungan pada sumber data IT-nya. Nah, dari tantangan itu yang pertama yaitu keamanan datanya, di mana data warehouse ini menyimpan data sensitif perusahaan. Nah, Shopee ini perlu memastikan keamanan data yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau kebocoran informasi. Nah, penerapan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, manajemen akses, dan pemantauan keamanan yang ketat menjadi sangat kritis. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan kapasitas, di mana seiring dengan pertumbuhan bisnis Shopee, data warehouse ini dapat menghadapi tantangan pengelolaan kapasitas. Volume data yang terus meningkat dapat mempengaruhi performa data warehouse. Nah, perusahaan perlu memantau dan mengelola kapasitas penyimpanan serta
melaksanakan strategi pertumbuhan yang sesuai untuk mengakomodasi pertumbuhan data yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga, yaitu ketergantungan pada sumber data IT atau informasi dan teknologi. Nah, di mana DWI Data Warehouse ini memerlukan tim yang terlatih dan berpengetahuan dalam pengelolaan dan pemeliharaannya. Nah, Shopee perlu menghadapi tantangan dalam membangun dan mempertahankan tim informasi dan teknologi ini yang berkualitas tinggi untuk menjaga kinerja data warehouse dan mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tantangan dan peluang perusahaan menggunakan data warehouse pada perusahaan Shopee. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wahyudi. Selanjutnya, jika perusahaan Shopee tidak menggunakan data warehouse atau tidak memiliki sistem yang setara untuk mengelola dan menganalisis data, nah berikut ini adalah beberapa konsekuensinya dan keadaan yang mungkin terjadi. Yang pertama, itu kesulitan integrasi data. Tanpa data warehouse, perusahaan Shopee ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data dari beberapa sumber. Yang selanjutnya itu keterbatasan akses data. Nah, tanpa data warehouse, akses ke data akan menjadi terbatas dan sulit untuk diakses oleh tim bisnis yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu kinerja analisis yang lambat. Nah, tanpa data warehouse, proses analisis data mungkin terjadi lambat dan tidak efisien. Yang keempat itu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Tanpa data warehouse, perusahaan Shopee mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Selanjutnya itu yang kelima, ketergantungan pada laporan manual. Tanpa data warehouse, perusahaan ini mungkin bergantung pada laporan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Yang keenam, itu tidak efisien dalam pengolahan data. Tanpa data warehouse, pengolahan dan pemeliharaan data dapat menjadi tidak efisien. Dan yang terakhir itu adalah keputusan yang kurang terinformasi. Nah, tanpa akses yang terintegrasi dan analisis yang efisien, keputusan yang dibuat oleh perusahaan Shopee ini mungkin kurang didukung oleh data dan informasi yang akurat. Nah, ini itu dapat mengarah pada keputusan yang kurang terinformasi dan potensi kesalahan dalam strategi bisnis. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.